Sebuah acara yang dibuat untuk saling bicara dan saling berbagi tentang berbagai hal yang dapat memberikan inspirasi kepada orang lain dan paling tidak tentunya untuk diri saya sendiri. Inilah Mencari Ilham, menggali inspirasi lebih dalam. Tamu saya kali ini seorang lulusan Institut Seni di salah satu institut ternama di Indonesia yang akhirnya lebih memilih menjadi pengusaha makanan. Nah, kali ini langsung saja kita sambut bersama. Ini adalah Randy Febrian. Saya lebih sering nyebutnya Randy Febrian si kuda besi. Atau sekarang udah lebih dikenal dengan Randy Medan Kerang ya? Mungkin. Nah, cool di hari ini. Ren, apa kabar Ren? Alhamdulillah sehat ya. Udah agak kurusan sekarang ini? Iya kurusan udah, tapi yang ngurusin belum ada. Yang ngurusin belum ada. Harus cepatnya tuh ya. Amin. Amin. Tapi udah ada. Udah ada apa? Udah ada yang mulai akan mengurusi. Untuk saat ini sih belum. Untuk saat ini belum. Para pencari ilham, mungkin ada di antara kalian yang mencari ilham, ada yang mencari jodoh barangkali. Ini teman saya, mungkin bisa kita jadikan referensi untuk jodoh kalian di masa depannya. Ren, sekarang berada di dunia usaha. Sebelumnya kuliah di Institut Seni. Ada korelasi apa ini sebenarnya antara seni dengan bisnis di dunia makanan? Jadi saya kan dulu kuliahnya di Institut Kesenian Jakarta di jurusan film. Jadi bagi saya makanan sama film itu sama. Apa kesamaannya? Sama, proses produksinya itu sama. Jadi di film itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kalau di makanan juga ada. Ada praproduksinya, ada produksinya, ada pasca produksinya. Jadi kalau di makanan ini malah lebih kalau di makanan ini, kalau di film hanya yang kita sajikan audiovisual. Tapi kalau makanan ditambah lagi ada indera perasa di lidah. Jadi ada 3 indera yang kita lebih kompleks kalau di makanan ini gitu. Dan ya makanan ini ya inilah film yang saya bikin tadi. Sebenarnya ilmu seni itu bisa diaplikasikan ke dunia usaha makanan yang sedang digeluti ya? Dunia usaha makanan. Jadi dunia usaha lain pun di film itu ilmu film itu bisa diaplikasikan di usaha lain gitu. Luar biasa. Sekarang sedang menggeluti usaha makanan apa sih lebih tepatnya? Makanan lebih spesifik sih, lebih ke makanan yang bercangkang gitu. Jadi ada kerang, kepiting, terus udang sih. Ya seafood lah. Seafood lah lebih jelas. Tapi walaupun tidak semua seafood tercantum di situ. Iya nggak semua seafood yang akan ke sana nantinya. Mungkin akan ke sana, tapi apa ya namanya? Ya memang lebih ke signaturnya itu memang kerang dan kepiting itu gitu loh. Kalau yang lain tuh hanya ya sampingan aja. Namanya apa ya? Siapa nih? Nama tempat makannya? Namanya itu Medan Kerang X Horek Crab. Saya sudah tahu sebenarnya. Nah, kenapa harus namanya Medan Kerang? Ini kerangnya dari Medan atau gimana ini? Awalnya itu kan namanya Medan Kerang, tanpa Horek Crabnya. Tanpa Horek Crab. Awalnya Medan Kerang itu karena waktu saya main-main ke Medan, jadi di Medan itu memang kulinernya itu terkenal ya kerang. Di mana-mana ada kerang. Di warung kopi juga ada sate kerang. Semuanya ada kerang. Nah, jadi kenapa nggak bikin usaha kerang ini di Pontianak gitu? Ini awalnya cuma kerang doang atau gimana? Kerang doang. Nah, kan kerang doang. Jadi cobalah bikin di Pontianak dengan nama Medan Kerang. Dan aku nggak mau bilang kalau Medan Kerang ini kerang dari Medan. Tapi secara nggak langsung kalau orang Medan yang ada di Pontianak, oh ini pasti kerang yang kayak di Medan nih. Tapi aku nggak pernah klaim kalau ini kerang rasanya sama dengan yang di Medan gitu. Ini rasanya original aku yang buat. Tapi aku bikinnya semirip mungkin dengan yang di Medan begitu. Kemudian seiring dengan perjalanan itu ternyata Medan Kerang
waktu itu udah langsung jadi semacam katakanlah restoran atau apa gitu sudah. Oh tidak. Oh tidak. Tidak. Kita dan sampai sekarang Medan Kerang Exorecrab itu bukan restoran. Jadi menamainya dengan sebutan apa? Konsepnya itu Medan Kerang Exorecrab itu lifestyle seafood. Lifestyle seafood. Jadi bedanya dengan restoran apa? Kalau restoran orang pengen makan, yuk dah kita tempat makan. Kalau lifestyle seafood ini sama kayak kita mau kita ini yuk nongkrong ngopi di sini yuk ketemu ngopi di sini yuk. Nah ini juga begitu, yuk kita nongkrong di Medan Kerang Exorecrab yuk, sama dengan kayak kopi gitu, jadi lifestyle. Oh jadi lifestyle gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mau makan, tapi ini mau dijadikan sebuah gaya hidup orang Pontianak kalau lagi pengen makan seafood di Medan Kerang gitu ya. Gaya hidup itu adalah lifestyle. Alright. Ya bahasa aja sih sebenarnya ya kan. Nah dulu langsung sudah jadi seperti itu? Belum. Jadi dulu awalnya itu kita bermodalkan gerobak kecil dan kita bermulanya itu di lokasi yang sangat tidak memungkinkan untuk membuka usaha kuliner karena memang di situ tempatnya memang bukan di pinggir jalan besar, bukan area yang strategis lah gitu. Representatif untuk buka tempat makanan. Nah, tapi saya yakin dengan perkembangan zaman, walaupun dimanapun kalau buka usaha makanan intinya rasanya enak, tetap dikejar orang. Rasanya enak, promonya bagus. Yes. Kebetulan punya teman-teman yang memiliki sosial media yang luar biasa ya. Termasuk Bapak. Biasa saja kalau sama saya mah. Awalnya kita dengan gerobak kecil, dengan bermodalkan yang sangat minim sekali, dan saya juga terjun langsung. Apa modalnya pada saat itu untuk buka tempat-tempat yang kayak gitu? Oh, Anda pengen tahu ya modalnya, ya kan? Jadi modalnya itu kurang lebih 9 juta rupiah. Besar juga berarti. Kecil itu Pak. Oh iya ya? 9 juta rupiah itu udah sama sewa tempat, kita bikin gerobak, kita beli kompor, dan kita beli bahan baku untuk jualan hari pertama. Oh begitu. 9 juta rupiah. Itu hanya kerang aja? Kerang aja. Dan alhamdulillah dari situ kita terus puterin tuh modal tadi tuh yang saya pernah dapat gaji itu sekitar 75.000 sebulan, gitu. Jadi yang saya pastikan karyawan saya juga harus, yang saya udah janjikan harus gajian dulu nih mereka. Kalau saya mah gampang itu 75.000 juga. Yang penting modal bisa mutar dulu. Yang penting modal, dan alhamdulillah. Duit 9 juta itu ada waktu itu? Maksudnya? Dari duit sendiri? Jadi di Medan itu saya ketemu teman saya kan. Jadi dia yang suruh buka usaha nih. Saya nggak berani nih buka usaha nih karena ya itu saya nggak ada basic untuk buka usaha gitu. Ya udahlah, akhirnya dia pinjamin modal 9 juta tadi tuh. Ya udah, aku minta 9 juta. Udah dikasih modal sama dia. Udah, aku bikin begitu. Udah deh. Jadi ya. Jadi. Berarti sebenarnya kalau orang mau buat usaha yang penting mau aja dulu kali ya? Yang penting mau dan harus terjun langsung ke usaha itu. Karena kalau kita nggak terjun langsung, kita nggak tahu usaha kita sampai mana, titik mana gitu. Hambatannya kita nggak tahu segala macam gitu ya. Memang sih bisnis yang baik itu yang udah berjalan dengan sistem gitu kan. Cuman ya dari awal. Tapi awal tetap harus dirintis terlebih dahulu. Harus sekali. Anda lebih tahu nih kayaknya nih. Kenapa nanya-nanya saya ya? Waktu itu pada saat awal buka dengan gerobak ya waktu itu ya? Iya, dengan pakai gerobak. Nah itu karyawannya berapa? Begitu buka langsung punya karyawan? Enggak lah Pak. Okay. Mana duitnya buat bayar karyawan? Diri sendiri? Iya sendiri. Saya yang bawa kerang, saya yang masak juga. Terus dibantu sama teman saya, satu orang gitu, partner saya tuh yang sampai sekarang. Berdua tuh. Jadi pada saat itu dia juga masih kerja, masih pegawai lah di tempat lain, perusahaan lain. Dan akhirnya dia selama 2 bulan jalan,
kita itu punya 2 karyawan, terus termasuk dia, dan dia resign dari perusahaan itu, pengen fokus di Medan Kerang. Ternyata bisa menjanjikan. Dan disitulah tantangan saya. Saya sangat kebingungan itu. Kenapa dia resign tiba-tiba begitu? Baginya jadi makin banyak ya berarti ya? Jadi aduh, astagfirullahaladzim nih. Gimana ini? Ini usaha cuma gerobakan gitu. Ya disitulah saya punya saya timbul semangat saya untuk mengembangkan usaha ini gitu. Terus sekarang sudah berapa karyawannya? Alhamdulillah sekarang ini ada 18 orang. 18 orang? Iya, 18 orang. Luar biasa ya? Sangat dong. Sangat luar biasa dong ya? Malah kurang. Malah kurang? Malah masih kurang dan masih memaksimalkan. Dari awal Medan Kerang itu dibuka, begitu kan? Bulan pertama atau minggu pertama itu berapa porsi yang laku? Minggu pertama ya alhamdulillah lah lakunya bisa Rata-rata per hari? Per hari itu ada 10? 20 porsi. 20 porsi ya? Itu masih ya teman-teman sih, masih teman-teman gitu kan. Ring satunya kita. Nah pas kita benar gencar promo di sosmed gitu, mulai orang lain, orang lain yang datang, dan pada puncaknya waktu itu kita tambahin menu kepiting itu dan kita tambahin horek krep itu, alhamdulillah usaha ini lebih meningkat lagi gitu, karena makin pilihannya makin banyak kan, ada kepiting ini, masak ini, masak ini, masak ini, masak ini. Waktu itu kan cuma hanya kerang rebus sama goreng kayak begitu, jadi ya kita berinovasinya sesuai dengan kemampuan kita lah gitu. Dan juga permintaan pasar gitu ya. Pasar mana? Pasar pembeli-pembeli kita barangkali. Oh, pembeli maksudnya. Kalau pasar sih nggak ada yang minta. Oh, nggak ada yang minta ya? Saya yang beli di pasar. Jadi sekarang udah ada kerang, kemudian ada kepiting, dan juga ada udang ya. Saya jadi teringat apa ya? Sebuah permainan jadinya. Ya kita tahan dulu deh, jangan kemana-mana, tetap di Mencari Ilham, menggali inspirasi lebih dalam. Dan mimpi juga jangan nanggung-nanggung. Kalau mau mimpi nanggung-nanggung ya bukan mimpi namanya. Dan banyak yang bilang dulu mimpi saya ini, orang-orang tuh mimpi saya ini terlalu besar, orang bilang begitu. Termasuk orang tua saya itu sangat pesimis dan merasa gagal gitu.